Pemirsa dan rekan-rekan akuntan di seluruh tanah air, kita berada di segmen keempat dan kita sekarang ditemani oleh Profesor Ainun Naim dari Kemenristek Dikti, dan kita akan dengarkan strategi dan program apa yang akan digalang oleh pemerintah supaya akuntan siap dalam menghadapi era disrupsi. Pak Ainun, mohon dijelaskan Pak, kira-kira langkah taktis apa supaya akuntan ini tidak hanya tadi secara jumlah, tapi juga kompetensi dan kualitasnya akan bisa memenuhi kebutuhan dari pasar. Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Pak Isnaini. Jadi ada dua hal pokok ya. Pertama adalah berkaitan dengan bagaimana kita memberikan layanan atau mendeliver pendidikan tingginya. Kemudian yang kedua tentang konten. Kontennya bagaimana agar supaya kita menghasilkan akuntan yang punya kompetensi yang dibutuhkan oleh industri dan masyarakat, kemudian juga bisa bersaing tentunya. Nah, yang pertama dulu. Jadi tadi kan kita bicara tentang perkembangan sains dan teknologi, disrupsi, erupsi, opportunities dan sebagainya. Nah, dalam proses delivery ini juga kita ubah. Mutu tentu kita jaga. Kemudian kedua adalah fleksibilitas dengan menggunakan teknologi. Jadi kita sudah kembangkan online learning Wah, di berbagai bidang. Kemudian juga online learning itu bisa pada tingkat mata kuliah, bisa pada tingkat program studi, degree program, bisa juga pada tingkat universitas, ada cyber university. Artinya Bapak akan benar-benar memberikan izin untuk online learning ini, bahkan menjadi suatu strategi sudah dilaksanakan. Banyak universitas sudah menawarkan online courses. Bidang akuntansi ada nggak Pak? Ada. Bidang akuntansi juga ada. Siapa penyelenggaranya Pak yang jadi pionir sekarang ini? Ada universitas-universitas yang leading, semacam Universitas Indonesia, Bina Nusantara, kemudian Gajah Mada, dan ITB juga menyelenggarakan online learning untuk akuntan. Beberapa universitas swasta juga. Bahkan kita memberikan kesempatan kepada mahasiswa juga untuk mengambil dari universitas lain. Berbagai mata kuliah, bahkan bisa mengambil misalnya di universitas terbuka. Di universitas terbuka sekarang juga menawarkan mata kuliah yang dilaksanakan secara online. Secara online juga. Saya itu dari segi delivery Nah, kemudian dari segi konten. Dari segi konten, kita harus tanamkan pada mahasiswa bahwa apa yang dihadapi nanti itu bisa tahun depan, bisa ketika dia bekerja, itu akan berubah dengan apa yang dia pelajari sekarang. Artinya harus terus-menerus. Harus terus-menerus. Itu tadi punya kreativitas. Harus memikirkan apa yang akan terjadi besok, kira-kira apa yang akan terjadi, atau bahkan berpikir apa yang harus saya lakukan supaya bisa melit yang lain, mengontrol perubahan misalnya gitu. Pak Ainun, saya tertarik dengan yang namanya online learning karena saya benar-benar melihat Indonesia yang sangat luas sekali yang tidak bisa kita jangkau dengan physical presence. Kita harus berada di Aceh, di Kalimantan, di Papua, sehingga ini akan sangat membantu sekali proses pendidikan, dan khususnya kita bicara kali ini tentang akuntansi kan. Dan tadi menarik sekali Bapak jelaskan Universitas Indonesia, Universitas Gajah Mada sudah menyelenggarakan online learning. Jadi artinya kontennya pun sudah ada di situ. Kontennya ada di situ. Jadi sebetulnya banyak sistem yang kita kenal dengan learning management system. Itu bisa kita kembangkan sendiri. Ada beberapa universitas yang mengembangkan sendiri. Ada juga yang bisa mengambil dari suppliers yang memang menyediakan untuk itu. Untuk learning management system artinya banyak supplier yang menyediakan sistem-sistem yang istilahnya bisa dipilih oleh universitas. Dan ini bisa lebih kaya daripada yang konvensional face to face. Karena dengan learning management system ini kita bisa men-track apa saja yang dikerjakan oleh mahasiswa. Memang satu hal, kalau konvensional itu kontrol universitas atau dosen pada mahasiswa itu lebih fisikal. Sehingga driving force-nya lebih besar. Kalau ini perlu volunteer, perlu motivasi dari diri mahasiswa sendiri untuk aktif. Pak, kalau online learning itu dosennya apakah itu rekaman atau dia live?
Ya, bisa kombinasi Bisa kombinasinya. dan dosen bisa digantikan oleh artificial intelligence yang ada Oleh dalam sistem itu. artificial intelligence bahkan. Iya. Sangat menarik Jadi sekali. pertanyaan itu tidak selalu dijawab oleh dosen, bisa dijawab oleh Tapi program itu. oleh bagaimana sistem itu. nasibnya para dosen-dosen fisika itu? Bukan dosen itu yang Menggantikan mengembangkan sebagian sistem. kelihatannya. Gimana Pak? Dosen itu Sorry. yang mengembangkan sistem. Iya. Dosen yang Kita menguasai. desainernya. Tetap logikanya kita ya. Iya, yang kita desain. desainer. Oke, Iya. baik. Dan kita sempurnakan Iya, terus betul. tentunya. Iya, Iya. tentu. Oke, menarik sekali ya. Jadi itu dari segi delivery konten sekarang. Konten. Jadi konten tadi kan secara basic saya jelaskan, mahasiswa harus bisa mengantisipasi perubahan. Ya. Atau bahkan menjadi leading dalam perubahan itu. Ya. Nah, apa? Gimana caranya? Ya. Nah, dia harus kita bekali hal-hal yang basic. Dan yang sekarang basic itu misalnya matematik. Apa itu yang basic? Itu sangat menarik Mathematics sekali. misalnya. Kayaknya kalau basic lebih Ya. long lasting kelihatannya. Ya, Mathematics. Terus Ya. apa lagi? Logic. Logic. Ya, jadi kuantitatif dan kualitatif logic. Critical thinking masuk nggak Pak? Masuk. 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 Oke. Terus saya dengar Problem terakhir, solving. Problem Ya, solving. problem Oke. solving. Terus saya dengar terakhir Kemudian ada research juga- tentang digital quotient Pak. Orang Ya. bicara tentang IQ, SQ, EQ dan terakhir Ya, ada itu digital quotient. yang Itu mau masuk saya sebut tidak? terakhir adalah mengenai humanities. Humanities. Ya, jadi humanities di era sekarang ini seperti Sangat apa? penting. Masuk ya. Masuk itu. Kelihatannya Ya. saya sempat dengar Jepang mengeluarkan Society 5.6 karena dia Ya. tidak kepingin hanya melihat teknologi ini terus-menerus tanpa memperhatikan aspek humanities Humanity. tadi. Iya. Itu yang Bapak maksud. Ya, antara lain itu. Antara Ya, lain. tapi sebetulnya lebih luas dari itu ya. Lebih luas Dan lagi. itu termasuk misalnya hal-hal yang terkait dengan inklusivisme ya. Jadi bagaimanapun kan kita harus Menarik sekali nih. bergaul Inklusivisme masuk gitu physical maupun virtual ya, bahkan kita komunikasi berinteraksi dengan orang yang tidak kita tahu secara fisik seperti apa. Jadi dia tidak perlu subjektif. Ya, tidak perlu Objektif. subjektif. Betul ya Pak ya? Iya. Oke. Ya. Jadi dia tetap terbuka Betul. menerima masukan-masukan yang Ya. baik gitu kan. Ya. Oke, terima kasih. Wah, ini menarik sekali nih. Ada strategi-strategi yang lain yang Bapak ingin sampaikan khususnya supaya Ya. tadi kan ada 2 delivery Ya. platform dan satu lagi adalah konten. Saya Ya. tertarik di konten karena di masyarakat nih Pak banyak sekali discussion tentang machine learning, cloud computing, predictive analytics dan Ya. demikian banyak yang sepertinya lama-lama mereka beranggapan ini harus jadi mata kuliah wajib. Bapak setuju nggak? Ya, memang sudah begitu. Untuk akuntan juga? Iya, untuk semua disiplin. Jadi semua disiplin harus mempelajari tadi saya sebut sebagai hal basic tadi ya. Iya. Ya, termasuk computing, Ya. teknologi informasi, coding, basic saja gitu. Jadi itu memang harus mereka kuasai. Ini buat para narasumber yang lain karena saya juga dosen. Ternyata sekarang saya harus ngajar mata kuliah digital business dan harus mengajar programming. Wah, Ya. Kebetulan saya dulu programmer Pak, jadi saya bisa ngajar programming. Ya. Cuman language-nya baru. Kalau dulu kita Betul. pakai si language, sekarang namanya Python, ya. Python. R language Ya, yang Python, dipakai ya. untuk analytics, big Betul. data dan lain-lain. Mungkin yang maksud Ya. Bu Ade tadi itu. Betul. Auditornya jadi mulai ngerti, dia bisa paling tidak program kali ya, supaya nanti data yang dihasilkan lebih baik. Jadi Kemudian wajib juga Pak ya. satu hal lagi Oke. sebenarnya yang harus dilakukan oleh pelaku pendidikan tinggi, yaitu interaksi dengan industri. Ya, itu juga harus. Jadi Interaksi dengan industri, waduh itu ya, saya partnership. tertarik Ya, sekali. kemudian mahasiswa harus punya exposure pada Industrinya, industri. isu-isu apa Ya. yang di industri tersebut. Bahkan juga internship, bekerja. Internship Ya, itu latihan akan Bapak bekerja. wajibkan nggak nanti internship itu? Saya menerima Untuk- banyak internship di kantor saya. Iya. Bu Ade juga pastinya. Dan kita terbuka ya, karena buat mereka kita ada Iya. saling menguntungkan. gitu. Untuk program vokasional dan yang sifatnya applied itu wajib. memang. Wajib. Oke. Ya. Dan Jadi- kita punya prinsip fleksibilitas. Jadi referensi kita adalah kerangka kualifikasi nasional Indonesia. Jadi orang bisa Kerangka mencapai kualifikasi nasional. Ya, Kualifikasi bukan kuantitas. bukan kualifikasi. Kualitas. Jadi Artinya quality orang ya. orang bisa mencapai derajat keahlian tertentu dari berbagai jalur. Bisa kuliah, bisa experience, bisa pelatihan. Pelatihan juga. Nanti ada proses yang namanya recognition of previous learning, termasuk Iya. experience. Iya. Jadi orang mungkin nggak sekolah tapi sering kursus, punya pengalaman banyak, dia bisa ikut program RPL itu. Kalau di dalam bahasa Indonesia rekognisi pembelajaran masa lampau. Nah itu kemudian bisa kita beri semacam sertifikat atau tanda dia
punya kualifikasi yang sama dengan apakah S2 atau bahkan S3 dan selanjutnya. Terima kasih Profesor Ainun, sangat menarik sekali. Pemirsa, bayangkan pemerintah sekarang sudah jelas memiliki program bahkan wajib untuk hal-hal yang terkait dengan digital. Jadi tolong kita sama-sama perjuangkan ini, khususnya dari dosen-dosen semua universitas. Kita akan selenggarakan pendidikan akuntansi yang berkualitas, yang siap untuk menyambut tantangan di era digital. Kita akhiri di segmen keempat ini dan kita akan memasuki segmen kelima.